Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas PPAPP yang membidangi masalah perempuan dari Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusumawati beserta tim, ada unitnya beliau TP2 TP2 yang sejak tadi pagi ya mendampingi korban. Kemudian yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media, Bapak dan Ibu, Abang dan Kakak yang sudah bekerja keras menunggu. Mohon maaf ada keterlambatan. Izinkanlah kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan perkembangan terkini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban Saudari L atau Saudari LK yang diduga dilakukan oleh suaminya, yaitu Saudara MR alias Saudara RB. Saudara RB atau Saudara MR ini telah kami lakukan penahanan kemarin berdasarkan bukti yang cukup. Pasal yang kami persangkakan berdasarkan peristiwa hukum yang kami kumpulkan, berdasarkan bukti yang cukup yang kami kumpulkan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tersangka RB diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, Saudari L alias LK, sehingga saudari L alias LK terhalang kegiatannya, aktivitas sehari-harinya selama beberapa hari. Kejadian tanggal 28 September jam 1:01:51 dini hari dan juga jam 9:47 WIB pada tanggal 28 Desember. Akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka RB menyebabkan ada luka lebam di tangan kanannya Saudari L, kemudian di siku kirinya juga luka, dan juga di leher. Karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RB adalah mendorong korban hingga jatuh, kemudian menyeret korban dengan kedua tangannya, kemudian menjatuhkan korban ke kasur, dan yang terakhir adalah mencekik korban dengan kedua tangannya. Sehingga keesokan harinya tanggal 29 sampai dengan tanggal 3 Saudari L dirawat di rumah sakit dan terhalang aktivitas kegiatan sehari-harinya selama kurang lebih 6 hari. Berdasarkan bukti yang cukup tersebut, kemarin kami melakukan penahanan, kemudian rekan-rekan juga sudah kami lakukan press release. Dan tadi malam setelah press release selesai, Saudari L datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian secara tertulis menyampaikan surat permohonan pencabutan laporan polisi dan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice atau keadilan restorasi. Kemudian kami juga telah menerima surat permohonan penangguhan penahanan
dari kuasa hukum tersangka RB, dan juga kami sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka, dalam hal ini korban, juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Perlu kami jelaskan bahwa permohonan restoratif justice sudah kami lakukan sejak kami terima surat permohonan itu dari korban dan kuasa hukumnya. Jadi sejak tadi malam sudah berlangsung proses restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi. Maka kami harus melakukan proses pemenuhan persyaratan material dan juga persyaratan formil agar restoratif justice itu bisa tuntas. Perkembangan proses restoratif justice juga melibatkan dari TP2 P2A dari Dinas Perempuan di provinsi. Beliau melakukan pendampingan terhadap korban, kemudian dilakukan asesmen secara langsung oleh penyidik didampingi beliau. Yang kami dapatkan bahwa tidak ada tekanan, bahwa korban mencabut laporannya atau bermohon restoratif justice ini tanpa tekanan. Namun dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi, sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Walaupun demikian, permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hal ini korban, dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan, sehingga nanti setelah ini kami akan melakukan penangguhan penahanan. Proses penangguhan penahanan ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Jadi tersangka RB nanti setelah ditangguhkan tetap harus melakukan kewajibannya untuk wajib lapor, dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung. Kenapa proses restoratif justice masih berlangsung? Kami ulangi lagi, karena persyaratan material dan persyaratan formil dari proses restoratif justice belum terpenuhi. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kami ingin memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kita harus kembali kepada tujuan hukum, yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang kami lakukan sesuai asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Asas dan tujuannya adalah pengembalian keharmonisan keluarga. Tapi undang-undang ini juga punya tujuan untuk mencegah agar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi lagi, dan undang-undang ini juga punya tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya kedua belah pihak diayomi dan dilakukan tindakan proporsional, yang menjadi korban dilindungi, yang melakukan tindak pidana juga ditindak berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh sehingga dampak
atau implikasi preventifnya juga harus ada. Perlu kami tegaskan bahwa apabila orang melakukan, siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu pasti akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga kami sampaikan, bagi yang belum melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga, mohon hati-hati. Sehingga apabila kita melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu dapat dipidana berdasarkan pasal pidana yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini perlu kami sampaikan agar pencegahan kejahatan itu terjadi. Dalam lingkup rumah tangga, apakah kepala keluarga yang melakukan kepada anggota keluarga, kepada asisten rumah tangga, dalam lingkup rumah tangga, ini ada sanksinya. Nah, inilah dampak implikasi preventif ini harus kami sampaikan. Di sisi lain ada juga kepentingan negara untuk menuntut bagi siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya kami menghaturkan terima kasih kepada Ibu Tuti Kusumawati beserta tim dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu kami dalam mekanisme restoratif justice. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa keadilan restorasi atau restoratif justice ini harus murni inisiasi dari kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen dibantu ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Di sisi lain, tersangka RB karena prosesnya masih lanjut juga masih harus melakukan kewajibannya sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP, harus wajib lapor sambil menunggu proses RJ ini selesai. Itu yang harus dia lakukan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sebagai perkembangan terkini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saudari L yang dilakukan oleh suaminya tersangka RB. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kita juga ingin mendengarkan himbauan, arahan dari beliau dan juga mungkin pesan-pesan kepada masyarakat, Bu, karena menangkap seorang pelaku kejahatan itu baik, tapi mencegah perbuatan tindak pidana itu lebih mulia.